Pemirsa, buntut dari pengancaman dan teror yang diterimanya, pedangdut Clara Gopa melaporkan kasus yang dialaminya itu ke Polda Metro Jaya. Kedatangan personil duo Semangka yang didampingi kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti teror dan pengancaman yang diterimanya di sosial media yang sudah terjadi sejak 1 tahun lalu itu. Sampai saat ini, Clara belum mengetahui siapa sosok dan motif si pelaku yang berani mengancamnya. Akibat peristiwa tersebut, membuat dirinya semakin depresi dengan kejadian tersebut. Hal itulah yang mendorong pemilik nama asli Clara Diandra itu membuat laporan Undang-Undang ITE dengan pasal pengancaman pembunuhan, pasal 29 Undang-Undang ITE Jungto, pasal 45B. Tadi kami sudah melakukan pelaporan untuk Mbak Clara Gopa ini. Sudah resmi buat ini laporannya, resmi. Laporan nomor tanda terima nomor 3375 sudah resmi laporannya. Nanti kemudian kita tunggu untuk panggilan berikut untuk pemeriksaan selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan. Yang paling parah itu chat terakhir kemarin itu pembunuhan sih, kayak mau ngebunuh aku gitu. Cuman ini anehnya juga buktinya ini kenapa tiba-tiba hilang di handphone. Ini kita lagi cari juga sampai sekarang juga kita belum ketemu nih buktinya. Cuman kemarin sempat kita kirim juga ke Bang Niko sama ke manajer aku, udah kirim juga. Cuman nggak tahu yang kita lagi cari. Itu yang paling tragis sih di antara yang lain. Sampai diikutin orang gitu. Hah? Ada pernah? Dia udah tahu tempat tinggal aku. Iya, sempat datang, beberapa kali datang. Ada badan gede-gede, security bilang bahwa ada badan gede-gede, pembantunya juga ngomong, ada badan gede-gede, tanya Mbak Clara di mana. Nah, terus bilang jangan macam-macam, nah, ada ancaman-ancaman begitulah. Ya, nah ini yang memberatkannya di sini nih. Ancaman pembunuhannya gini, jika kamu tidak dengan saya, lebih baik kamu tiada. Nah, ini ancaman hukum. Dia ancamannya di situ. Ancaman pidananya. Artinya dia mengancam untuk membunuh seseorang. Ya, di samping itu memang juga ada teror-teror berupa datang ke apartemen, datang mengancam pembantunya, mana Clara. Yang lain juga melalui security, juga tanya di mana Clara dan sebagainya. Begitu di telepon, teleponnya udah mati. Di WhatsApp juga udah nggak balas. Keluarga enggak, cuman memang waktu itu setahun yang lalu memang ada dia sempat chat di Instagram itu, dia bilang ada mobil di sebelah. Coba kamu lihat di sebelah rumah kamu ada mobil. Itu pas aku lihat emang ada mobil di sebelah gitu. Itu setahun yang lalu. Cuman makanya Clara nggak bisa ngomong itu orangnya yang sama karena itu antara setahun yang lalu dan sekarang itu jedanya udah agak lama gitu. Jadi Clara nggak bisa, oh itu orangnya gitu. Saya rasa ini serius, makanya kita nggak bisa anggap remeh juga. Kalau nggak serius kita nggak lapor Polda. Akibat teror yang sudah dialami sejak lama itu, membuat Clara Gopa drop hingga dilarikan ke rumah sakit. Kondisi kesehatannya pun sempat dikabarkan memburuk karena memikirkan teror dan pengancaman yang dialaminya itu. Menurut kuasa hukumnya, ancaman serius yang dilakukan orang tak dikenal yang dilakukan di sosial media itu sangat mempengaruhi kondisi fisik dan kejiwaan kliennya. Aku pikir waktu itu teror-teror begitu kan udah biasa, kayak orang iseng-iseng, terus tiba-tiba ngubungin Clara, terus telepon-telepon itu aku pikir ya orang-orang yang iseng aja. Ya aku nggak pernah mikir, maksudnya harus dilaporin, enggak lah gitu. Cuman kalau udah sampai ke apartemen, sampai ke begini tuh membahayakan diri aku gitu loh. Jadi aku harus gimana nih? Aku bilang ke manajer, ya udah kita lapor aja. Kita minta tolong Bang Niko untuk selesaiin masalah ini. Terlapornya kita belum tahu, justru kita nggak tahu itu, kita minta polisi untuk usut tuntas ini perkara. Karena psikisnya dia, mentalnya dia sangat terganggu. Apalagi ini kan dia lagi persiapan untuk syuting film. Nah, dia sebagai peran utama, dia harus mempersiapkan mentalnya segala macam kan untuk persiapan film itu. Tak hanya berakibat mengalami gangguan mental yang membuat Clara hingga sempat menyakiti dirinya sendiri dengan meninggalkan luka yang membekas di bagian tangannya. Teror dan pengancaman yang dialami pedangdut kelahiran Malang 25 Mei 1993 itu juga membuat dirinya mengalami kerugian material cukup besar
lantaran beberapa job yang sudah ditandatanganinya terpaksa dibatalkan. Ya, itu posisi pas lagi memang pengen menenangkan diri kan di Lembang. Nah, habis itu Clara bilang sama manajer untuk sendiri aja dulu di Lembang untuk menangin diri gitu. Lama kemudian setelah maghrib itu Clara nggak sadar tahu-tahu pas sadarnya itu perih semua tangan kayak berdarah gitu. Clara harap polisi bisa segera mengungkap kasusnya dan menangkap pelakunya dalam waktu dekat sehingga kliennya dapat hidup tenang tanpa gangguan teror dan ancaman tersebut. Memang gini, sebenarnya kalau dibilang fans, setiap nyanyi kan kita tuh off air tuh kan yang undang kan mesti ada orang yang undang kita kan. Nah, ada sih sempat sebelum kejadian ini memang Clara disukain sama orang Kalimantan. Kebetulan dia waktu diundang itu acara tambang ya, acara tambang, terus dia sampai ke Jakarta, telepon manajer aku untuk didekatkan sama aku, cuman aku nggak respon. Tapi dia sampai ke Jakarta, sampai berapa minggu, seminggu ada ke Jakarta, aku nggak temuin. Itu sekitar 8 bulan ada nggak? 7 bulanan lah. 7 bulan. Cuman Clara nggak bisa mastiin itu orang ya kan, karena nggak ada buktinya gitu. Saya yakin pasti ketemu karena ada tiga nomor handphone, terus kemudian nomor-nomor yang sebelumnya juga kan ada juga. Makanya saya pasti itu ahlinya polisi lah, polisi ahli dalam bidang ini. Sementara itu, sidang kasus dugaan penipuan dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan rekan bisnis ayah Taki Malik, Mansyardin Malik, yakni Aji Barka dan PT Berkah, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Agenda persidangan yang digelar Rabu kemarin, yakni pembacaan jawaban dari tergugat yang dalam hal ini, yakni Aji Barka dan pihak PT Barkah terhadap penggugat, dalam hal ini ayah Taki Malik, yakni Mansyardin Malik. Ini udah sidang ya, tadi pagi sidang, kemudian saya sebagai penggugat, tergugatnya memberikan jawaban terhadap apa yang saya gugat. Agenda hari ini jawaban ya atas gugatan penggugat. Kita sebagai turut penggugat kuasa dari Taki Malik ya. Nanti sidang lagi tanggal 21 gitu. Jadi hari ini kita hadir untuk memberikan jawaban aja. Ya, jawabannya terkait dengan gugatan penggugat, tentunya tidak jauh dari sana gitu ya. Menurut kuasa hukum Mansyardin Malik, sampai sejauh ini belum ada niat baik dari tergugat 1 dan turut tergugat 2 untuk membayarkan fee hasil penjualan produk saffron yang dinilainya cukup besar. Padahal dari pihak Mansyardin selaku penggugat masih menunggu kapan tergugat bisa membayarkan fee hasil penjualan saffron tersebut. Sudah jelas bahwa fakta hukumnya di atas materai ada pernyataan ya yang menyatakan bahwa dirinya dia telah membuat janji untuk melakukan suatu pembayaran fee dari hasil penjualan saffron itu. Dalam pernyataannya, usai menghadiri persidangan dalam kasus One Prestasi Kerjasama Bisnis, pihak Mansyardin menuduh bahwa tidak ada itikat baik dari pihak Aji Barka dan PT Barka selaku tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayarkan komisi fee hasil penjualan yang telah dilakukan kliennya, Mansyardin Malik. Padahal kliennya sudah menjalankan kewajibannya yakni berhasil menjual saffron sebagaimana perjanjian yang dibuat yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun sampai dengan sidang digelar saat ini, pihak Aji Barka tidak membayarkan uang fee hasil penjualan saffron tersebut ke Mansyardin Malik. Membayarkan apa? Iya, kemarin mediasi tapi belum menemukan kesepakatan ya. Jadi sidang tetap berjalan, perkara tetap berjalan, jadi kita tetap menunggu putusan majelis hakim gitu ya. Bahwa tergugat itu sudah diingatkan oleh pihak saya, kita tidak ingin berperkara, tetapi selalu dia maju terus. Nah, nilai kerugian itu kan bisa dibicarakan, tetapi mereka anggap ya mungkin ada pihak-pihak yang keinginan kepentingan terhadap dirinya dia sehingga dia maju terus.
Sementara itu terkait komisi fee yang belum dibayarkan oleh pihak Aji Barka dan PT Barka kepada pihak Mansyardin, kuasa hukum Aji Barka membantah tuduhan pihak Mansyardin. Menurutnya komisi fee yang hasil penjualan saffron tersebut sudah dilakukan kewajiban semuanya. Hal itu akan dibuktikan pada sidang selanjutnya yang akan digelar tanggal 21 Juni 2023. Artinya gini, dari bukti-bukti maupun keterangan-keterangan dari tergugat kepada kami sebagai kuasa hukumnya itu sebetulnya sudah ya. Terkait komisi fee ini kan yang dibahas masalah komisi fee yang belum dibayarkan dari tergugat kepada penggugat. Jadi gitu. Jadi itu sudah dilakukan semuanya dengan bukti-bukti yang ada. Makanya nanti kami akan membuktikan itu di dalam agenda bukti ya. Sebagai informasi, menurut pihak ayah Taki Malik, Mansyardin Malik, pihaknya telah berhasil menjual produk sebanyak 41.000 gram produk rempah-rempah tersebut ke masyarakat. Namun hingga produk saffron yang dipasarkan tersebut banyak laku terjual, namun sampai saat ini, pihak Mansyardin Malik belum memperoleh komisi fee yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, pihak Aji Barka melaporkan ayah Taki Malik tersebut ke polisi karena dianggap tidak bertanggung jawab atas hasil penjualan produk tersebut. Pihak Aji pun mengaku mengalami kerugian hingga 900 juta. Sampai saat ini, kedua kasusnya pun masih terus bergulir di meja hijau. Kalau melihat kacamata hukum ya, ini kan ada perjanjian nih. Nilainya tentukan nanti kan kita buat. Nilainya ini akan dilihat dipelajari oleh majelis hakim. Nah, kalau perjanjian di atas meterainya ini asli, pasti dia kena.